Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id, fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wal abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, para jemaah ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati. Mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini diberikan kemudahan, kesehatan, taufik, hidayah, maunah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sejenak duduk di taman-taman surga, menjemput petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak mendapatkan ilmu yang manfaat barakah. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini memang tidak mungkin membahas ilmu waris itu dalam satu pertemuan. Saya sendiri ketika kuliah dulu 1 semester, Bu. Ya, itu pun dikebut ya, 1 semester. Kalau ketika mondok ya kurang lebih 1 tahun. Nah, karena mempelajari nazam-nazam yang berisi tentang waris. Syair-syair yang dikarang kemudian diformulasikan agar mudah untuk menghafal. Dan pada pertemuan kali ini mungkin kita akan bahas terkait pengantarnya, okay? Kalau saya beberapa waktu yang lalu ngantar istri ke sini, ini sekarang pengantar waris. Itu sama ya, Bu? Sama, niki kajian niki waktu. Oh, beda nih. Karena waktunya pagi ya. Oh, Masya Allah. Saya ingat saya dulu saya ngisi di Al-Hikmah ini di rumah. Di rumah gitu, bukan di sini gitu. Berarti sekarang ada kemajuan ini, Masya Allah. Memang kalau menggunakan LCD ini lebih enak, Ibu. Karena panjenengan ada yang diraba-raba ya. Ada yang kebayang begitu ya. Karena membayangkan saja tambah ada yang diraba ya repot gitu. Baik, ilmu waris ini ada yang menyebutnya ilmu faraid, ilmu mawaris, atau dikasih nama ilmu faraid dan lain sebagainya. Mungkin ada nama yang lain, terserah. Dan ilmu faraid biasanya pembagian fikih waris itu dibahasnya setelah fikih nikah. Panjenengan kalau belajar fikih biasanya nomor pertama kali yang dibahas fikih toharoh. Dan itu memang awal kali kita belajar fikih toharoh. Dan di masjid-masjid umum memang diawali dengan fikih toharoh, lalu fikih sholat, lalu fikih muamalah. Fikih sholat itu bagian dari fikih ibadah. Jadi fikih toharoh, terus fikih ibadah, yang isinya nanti masalah sholat, puasa, zakat, haji. Lalu fikih muamalah. Jadi setelah diajari bersuci, lalu kita belajar untuk beribadah. Harapannya setelah selesai urusan ibadahnya dengan Allah personalnya, maka diajarkan bagaimana berhubungan dengan transaksional antar manusia, antara satu yang lain. Dhamma pembahasannya secara besar itu adalah fikih muamalah. Itu walaupun ambil jurusan fikih hukum Islam, kita pun begitu, belajarnya diurut. Fikih toharoh, fikih ibadah, fikih muamalat. Fikih muamalat itu
panjenengan diajarkan bagaimana menghasilkan menghasilkan harta bukan hanya dari suami, tapi menghasilkan harta yang halal, bukan harta yang abu-abu. Makanya ada diajarkan akad jual beli, mana akad riba. Nah, itu karena orang sekarang kadang dia menganggap itu beli, tapi dia jatuh pada riba. Contohnya, saya beli emas tapi nyicil. Nah, itu sama dengan dia jatuh dalam riba tidak terasa. Itu fikih muamalah. Belajar juga bagaimana sewa menyewa. Kalau ibu punya juga misalkan rumah nggak kepake, daripada dikosin sama jin, ya, tidak dipakai sama manusia, tidak bayar, itu jin menempatin di situ kan, gratis. Ketika nggak ditempati kan ditempati jin. Nah, itu pakai akad ijarah saja kita sewakan. Atau ibu punya ladang yang nganggur, daripada hanya ditumbuhin oleh rumput-rumput liar, tapi suruh nyangkul sudah usia 60, nanti kuat ngangkat, tidak kuat nurunin itu cangkulnya, maka akad muzaraah saja. Akad, cari siapa yang kuat. Kamu kuat ya, nyangkul, ayo cangkul, ini bibitnya dari saya, boleh, nanti panennya bagi hasil. Begitu. Atau akad mudharabah, itu di fikih muamalah. Jadi ibu diam di rumah tapi duitnya ngalir terus gitu. Karena fikih muamalahnya khatam plus dipraktekkan gitu. Jadi kan repotnya kalau di pesantren itu belajar fikih zakat tapi tidak pernah zakat gitu. Zakat mal, aduh kapan mau zakat, ini dizakatin ya. Diajarkan itu ngafalin sampai bosen. Kambing 40 zakatnya sekian, sapi punya sekian zakatnya sekian, tapi tidak pernah diajarkan gimana caranya punya kambing 40 itu. Nah, itu saya baru sadar, oh iya ya, di pondok dulu ngafalin tok ini, makanya males gitu. Coba diajarin juga caranya, nak, kalau ingin punya kambing 40 kayak gini, diajarkan, datangkan yang ahli. Jadi keluar dari pesantren itu tidak ngajar ngaji tok ya, pagi ngajar ngaji, siangnya nguan wedhus gitu kan. Nah, jadi walaupun di TPQ tidak dibayar gitu ya, bisa dijual wedhusnya kan begitu. Nah, itu fikih muamalat. Setelah punya modal, sekiranya bisa buat mahar, berarti fikih nikah gitu. Makanya setelah fikih muamalat, pembahasan di fikih secara umum adalah fikih nikah. Fikih nikah itu sebenarnya panjang, Bu, ya. Ibu kira-kira sebelum nikah dulu belajar fikih nikah berapa bulan? Apa cuma ikut seminar pranikah itu 2 kali? Ya, katanya kan pernikahan adalah ibadah terlama yang dilalui oleh seorang muslim, tapi belajarnya bekalnya cuma 2 kali pertemuan di seminar pranikah, itu pun ngantuk di situ. Ya itu akhirnya nikahnya gak jelas. Satu rumah tapi cekcok terus. Kalau kadang satu rumah wis urip dhewe-dhewe ya Mas ya, sampean masak-masak dhewe, mangan-mangan dhewe, ya yang ngono wis padha gedene kok. Ada kok udah kayak gitu. Saya kalau ketemu orang rumah tangga kok cekcok aja, saya periksa dulu, jangan-jangan ibu bukan istrinya lagi. Suaminya sudah pernah bilang tolak, ini pergi kamu, udah diusir-usir begitu. Ya, sudah jatuh cerai tapi dia tidak ngerasa, gimana mau sakinah mawaddah warahmah. Belum lagi di fikih nikah itu nanti belajar nafkah, lalu belajar cara mencari jodoh yang cocok. Sampai dalam mazhab Syafi'i itu diajarkan al-mukafaah. Orang yang terlalu cantik itu tidak cocok, Bu, dapat suami yang terlalu jelek versi orang. Karena kalau nanti dibawa Bu dikira supirnya. Supirnya dibawa masuk, Bu, itu suami saya. Itu sampai dibahas itu. Lalu misalkan kalau dia pekerjaannya tukang bekam, yang cocok nikah itu sama siapa begitu. Itu keluarga ini, keluarga itu di fikih Syafi'i itu sangat dibahas detail. Kenapa? Karena di situ adalah ajang orang mencari kebahagiaan dalam menikah itu kalau itunya pas gitu ya. Karena kalau nggak pas itu, Bu, sifat manusia ada sifat al-mannuh. Al-mannuh itu ngundat-ngundat. Misalkan panjenengan yang perempuan sugih,
mobilnya bagus. Sing laki niku bondo dengkul dok. Akhirnya jadi supirnya. Supirin mas, gak melok duwe mobil, minimal nyupiri. Wis kayak majikan sama supirnya itu, Bu. Adik di Senen-Seneni. Alon-alon. Padahal kalau naik taksi gak berani nyeneni supirnya blubet. Tapi naik bojone sing nyetir di Senen-Seneni. Engko mobilku rusak mas. Gak melok tuku. Wah itu lah. Itu ibu ternyata al-kafa'ah dalam sisi maliyah itu juga dibahas di sana. Fikih nikah itu panjang, paling ruwet fikih nikah itu pembahasan bab tolak. Itu yang saya dulu. Kalau bab toharoh paling ruwet bagi saya waktu belajar fikih itu bab haid dan nifas, karena saya tidak pernah haid. Suruh ngafalin masa haid, warna darah, sampai kita ini ngafalin Bu. Wah ini gak kebayang plus ini. Warna darah itu hitam, nanti merah, kemudian kuning, baru putih. Ya, gitu. Kalau coklat itu sama dengan hitam, kualitasnya gini-gini. Wah itu dihafalin Bu, males kita, karena nggak pengalaman gitu loh. Nah, kalau bab muamalah tadi itu, ya kita kayak orang akuntan ini loh, belajar duit, hitung duit, tak pernah pegang duit, stres. Gitu. Malah pusing. Bikin nikah tambah niku, gak pernah nikah, ya belajar nikah itu bikin nikah akhirnya. Ya. Cuman kadang tidak siap. Makanya nanti panjenengan kalau punya anak itu sebelum nikah sebenarnya harus sudah tuntas fikih nikahnya. Nanti yang dibahas nafkah itu seperti apa. Kalau laki itu dipahamkan masalah tolak itu seperti apa. Itu paling ruwet itu Bu. Masalah tolak itu, kata-katanya itu harus ditulis kalau perlu. Jadi kalau ada konsultasi paling ruwet itu di dalam pernikahan adalah kira-kira menentukan statusnya masih istri atau bukan. Anak-anak dicerai sampai saking emosi, kamu tak cerai 1000 kali. Terus sing 990 itu nih gitu. Untuk siapa gitu. Nah ini gue dibahas di fikih. Dan saya pernah dulu seminar pranikah di sini, saya masih ingat. Ngisi di sini, saya kebagian materi itu tolak dan poligami. Wis gak enak tok nih di sini. Itu kalau nyampaikannya salah, narasumber dikedingi sama jamaah. Ya, wis poligami, dan rata-rata ibu-ibu tidak mau, kecuali suaminya orang ya yang poligami katanya. Pokoknya bukan suami saya, tidak apa-apa. Pas tolak itu pokoknya pembahasan tidak enak tok nih. Setelah nikah biasanya niku punya anak, lalu punya harta. Ibu kalau sebelum nikah tidak pernah punya tabung LPG gitu dulu. Coba ingat-ingat ibu, sebelum nikah kan tidak pernah punya tabung LPG, kulkas sendiri tidak punya kan. Habis nikah ibu punya tabung LPG, punya kulkas, punya kompor gas sendiri, pokoknya tambah sugih habis nikah niku. Lah habis nikah niku baru pembahasan fikih waris gitu. Fikih mawaris. Soalnya kalau belajar fikih waris dulu baru belajar fikih nikah, nanti kalau cari jodoh itu rada angel. Mesti saya mau cari anak tunggal perempuan yang bapaknya sudah tua sakit-sakitan. Karena warisannya setengah. Lumayan ini. Nah ini karena belajarnya kebalik ya. Belajar fikih waris dulu. Nikah dulu tidak apa-apa, habis itu belajar fikih waris. Lalu dari situlah ya, kalau tidak runut itu biasanya timbul permasalahan. Biasanya ada satu contohnya begini. Ada ibu-ibu jamaah itu belajar ikut seminar waris. Terus dia kan sudah ikut seminar kan, kadang ditanya temannya dijawab, selama itu ada dasarnya kan dia pinter jawabnya. Mentok dia ikut ragu juga ketika ditanya seperti ini. Loh, syariat ini kok cek nemen nih. Saya kalau suami saya mati, saya cuma dapat 1/8. Sedangkan ibu saya 1/6. Kalau saya 1/4, ibu saya 1/3. Padahal sing soro-soro ngancani suami lak saya gitu. Nah itu jamaah yang belajar ikut seminar itu juga ragu. Iya ya gitu ya. Baru nanya saya, gimana itu Pak Ustaz? Saya kok
Iya ya, kok betul ini yang ditanya. Nah, itu biasanya dia ini hanya ketika bahas waris dia tidak mengikutkan ilmu yang sebelumnya. Fikih muamalahnya nggak diajarkan, fikih nikahnya nggak diterapkan. Nah ini kok. Kenapa? Karena ketika seorang suami istri itu menerapkan dari fikih muamalahnya jelas, fikih nikahnya jelas, nafkahnya jelas, punya harta kepemilikannya jelas, sehingga tidak ada sedikit pun yang dirugikan antara suami dan istri. Ketika salah satunya meninggal, dikasih 1/8 dia pun lapang dada, gak dikasih pun juga lapang dada. Sudah yang banyak ngabisin duitnya dia. Kadang saya mudahnya begitu, gini bu, ketika nikah ibu sama suami usia berapa suami? 25 misalnya. Oke. Sebelum dia kerja dia banyak makan hartanya siapa? Ya orang tuanya. Setelah dia kerja, duitnya banyak dimakan siapanya? Ibunya apa istrinya? Ya istrinya, sampai ATM-nya dipegang istrinya, passwordnya dipegang istrinya, yang kerja suaminya. Suaminya sampai mau beli bensin minta ke istrinya, "Dek, mau berangkat kerja, kono bensin, duit endi?" Oh ya Allah, kayak apa pekerja nih lho bu, sakno nih. Ya Allah, kasihan bu, cepat mati biasanya kalau kayak gitu, tertekan. Mau beli Shopee online aja izin istrinya, mau ngandok ke tempat enak, "Dek, transfer HP mangan nih lho, mangan enak." Aduh. Nah, itu karena tidak ada kemandirian ekonomi dan fikih kepemilikan harta yang baik. Akhirnya tercampur sedemikian rupa, apalagi yang istri juga menghasilkan harta. Nah, nanti ada tuh bu, pembahasan fikih kepemilikan harta. Baik, setelah waris, biasanya waris itu cekcok. Kalau sudah cekcok itu tidak terima saling caci maki. Ya. Ngomong itu biasanya kalau biasa kan enak, nafasnya enak. Tapi kalau sudah emosi ngomongnya menggos-menggos. Gitu-gitu itu ya bu ya. Itu kita aja wasitnya, saya itu wasitnya itu ikut panas loh. Ya. Padahal tidak ikut dapat harta warisannya itu. Tapi omongannya itu panas. Waktu saya pernah hadir di rumah sengketa di mana di Tanggulangin itu, yang rumah yang kena lumpur lapindo. Itu disepakati hadir di situ, kumpul. Ya, kan rumahnya sudah kena sita itu kan dia mau ditekan. Jadi yang menempati itu bilang, "Itu Pak, saya memang bangun itu Pak, sengaja saya bangun. Itu jangan dimasukkan ke harta warisan tuh. Karena saya tahu Pak, kalau nggak ada bangunannya, nilai gantinya per meter sekian, 500 misalnya. Tapi kalau ada bangunannya Pak, itu dihargai 1,5 juta. Maka saya bangun, ele-elean bangun, sing penting lumayan balik modal. Ya, malah untung itu Bu, dibangun jelek-jelekan yang sekiranya sebulan ambruk ya. Ketika mau dinilai itu loh. Ah itu tolong untuk saya itu Pak, jangan dimasukkan. Iya itu. Yang dijawab sama keluarganya, "Ya awakmu nempati oma yo, benakno iku wis wajar daripada ngekos kok." Nah gitu Bu. Cekcok jadinya. Enggak gelem benakno aja nang omahiku, metu kono. Kasar-kasar gitu Bu ya. Kita ini yang jadi wasit aja ikut emosi gitu. Panas suasana itu, panas pokoknya. Pokoknya jarang itu pembagian waris pas adem-ademan itu. Waduh ya. Sampai kadang itu habis gitu nangis bareng gitu ya, kadang minta maaf gitulah. Itu syukur ya. Sing repot jenengan enggak disopo ambek dulure dhewe gara-gara urusan warisan. Lah, kalau di daerah tertentu yang emosionalnya tidak kontrol, itu warisan berujung pada maut, perkelahian, percarokan kalau di Madura nggih. Nah, maka setelah fikih waris itu ada pembahasan fikih jinayat. Fikih jinayat itu fikih yang menjelaskan tentang bagaimana hukuman orang yang mukul orang sampai dipukul giginya cumplung satu. Nah, itu ada dendanya. Ya, saya tidak menyinggung yang giginya cumplung lah ya. Ini contohnya. Bojone gemes ditempeleng sampai giginya mencetat satu. Itu kalau fikih jinayat itu dapat onta.
Bukan maaf nggak cukup mas, maaf tak maafin, tapi bayar dendanya fikih jinayah. Gitu. Terus apa? Oh itu ada di Islam itu detail itu, ya. Misalkan berburu, nembak babi ternyata kena papi. Gitu. Nah, yang ditembak ternyata manusia, itu nanti dibahas. Mencuri, apa hukumannya? Potong tangan. Itu fikih jinayat. Atau membunuh, itu kisos, itu fikih jinayat. Nah, itu runut, Bu. Setelah fikih jinayat ada pembahasan fikih qadha. Fikih qadha itu kalau kita dulu belajar di semester akhir. Baik, kalau di faraid seingat saya semester 6 waktu itu. Ya. Semester 6 itu 1 semester, kurang lebih 4 bulan. Ya. Dan itu tiap minggu 4 bulan, bukan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali berarti jadi berapa tahun itu, Bu? Ya. Baik, yang penting kita ini mengenal dulu, ya. Dan yang tidak punya warisan nggak usah ruwet, gitu kan? Wis gitu. Ilmu, pengetahuan tok katanya. Minimal itu kalau sudah tahu, bisa jadi panjenengan itu nanti menasihati putra putrinya. Nah, ibu anjene gak duwe warisan opo-opo, gawe diwarisno. Soalnya ibu ini gelangan ya gelang karet nak gitu. Kalung tasbih gitu. Ya apa yang mau diwariskan, Bu? Ya sudah ada gitu ya. Ajak ribut-ribut ya, masa gara-gara tasbih sampai karet ribut nah gitu ya. Musungkan ibu dan pangeran gitu ya. Ayo kita bahas, Bu. Fikih mawaris ada nama lainnya, di antaranya fikih faraid. Dalam fikih faraid ini ada nanti juga pembahasan hibah dan wasiat, karena kadang orang belum bisa membedakan antara warisan, harta warisan sama harta yang dihibahkan atau harta yang diwasiatkan. Kadang itu masih nyampur terus itu. Dalam definisinya secara etimologi, fikih faraid itu diambil dari kata faradha. Itu menentukan ya seperti kita itu sholat fardu gitu ya. Mewajibkan itu sholat fardu, diwajibkan, difarduhkan ya. Atau secara etimologi diarti menjelaskan. Kalau tadi ada yang menentukan, menjelaskan, mewajibkan, itu secara bahasa saja. Kalau secara terminologi syar'an, ilmu yang membahas tentang ahli waris dan hitungan bagiannya, itu ilmu faraid atau fikih faraid. Itu definisinya. Berarti kalau kita belajar nanti tahu kita ahli waris itu siapa. Kalau saya meninggal nanti ahli waris saya siapa ya? Kalau suami saya meninggal siapa saja ya ahli warisnya? Pasti saya, istrinya gitu. Atau anaknya, bapaknya, ibunya, nanti dipelajari di sini. Lalu bagiannya berapa? Oh, kalau suami meninggal nanti dapat 1/8 ini. Ada yang kalau saya enggak, Bu, 1/4. Loh, kok gitu? Iya, soalnya suami saya impoten. Loh iya, Bu, kalau impoten kan enggak punya anak ya. Atau pas, kenapa kok 1/4? Iya, suami saya enggak punya anak, dia bujangan katanya. Nikah sama ibu, bujangan? Iya, ngakunya bujangan. Ternyata pas mati anaknya banyak, datang semua. Loh, ternyata anaknya segudang katanya. Kan ada lagunya itu ya, ibu paham itu lagu zaman dulu. Ngakunya bujangan, ternyata anaknya segudang. Nah, berarti jadi 1/4, jadinya 1/8, karena anaknya banyak. Tapi kalau impoten, insya Allah, walaupun tidak kompeten, itu 1/4 warisan istrinya, gitu ya. Baik. Kemudian dasarnya apa? Dasarnya banyak, Ibu. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, termasuk juga ijma' para mujtahid atau kesepakatan para mujtahid umat. Mujtahid itu
ulama yang sebagai yang sudah derajatnya bisa menghasilkan hukum dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Surat An-Nisa khususnya, kalau panjenengan membaca surat An-Nisa, itu dari awal sudah menyinggung masalah warisan. Dan itu disunnahkan disampaikan oleh khotib Jumat. Sering diantaranya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham itu bagian dari kerabat ya, yang harus kita waspadai. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu sudah di pembukaan seperti itu. Namun di An-Nisa ayat 7 Allah menetapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Di situ ada lirrijali nasibun, bagi laki-laki ada bagiannya, mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun dan kerabat. Begitu juga walin nisa'i nasibun, bagi seorang wanita itu punya bagiannya, mimma tarakal walidan, yang ditinggalkan oleh mewarisnya, yaitu kedua orang tuanya, wal aqrabun atau kerabatnya, mimma qalla minhu aw katsur, baik itu sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan. Itu mewakili dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis, Nabi SAW secara khusus memberikan perintah kepada kita, bahwasannya beliau bersabda, ta'allamul Qur'an, belajarlah kalian Al-Qur'an, wa'allimuhu an-nas, dan ajarkan Al-Qur'an kepada manusia itu, wa ta'allamul faraidah, dan belajarlah kalian ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkan minimal kepada anak-anaknya, Bu, biar gak cekcok aja setelah meninggal. Fa inni mru'um makbudun, karena aku ini, kata Nabi, seorang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu marfu'ud, dan ilmu itu juga akan dicabut, bahkan dikatakan bahwasannya nanti awwalu syai'in yanza'u min ummati, itu adalah ilmu faraid ini ya. Wa yushiku ayyakhtalifatnan, saya khawatir, kata Nabi, nanti ada dua orang yang berselisih fil faridah, dalam urusan warisan, wal mas'alah, dan permasalahannya, fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, namun dia tidak mendapatkan solusi jawaban dari apa yang mereka perselisihkan. Jadi perselisihan waris itu, Bu, nyata ya. Dulu misalkan saudara waktu kecil itu uber-uberan, gelut-gelutan, tapi setelah urusan warisan gelut beneran, diuber tenan, dideleki gak ketemu ya, gak nyompo tenan ini. Padahal kalau dulu sih gelut-gelutan. Maka kata Nabi juga dalam yang rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni, kalau tadi rawahul Hakim wa Darimi wa Daruqutni, ta'allamul faraidah wa'allimuha, belajarlah kalian ilmu faraid, lalu ajarkan. Fa innaha, karena sesungguhnya ilmu faraid itu nisful ilm, separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid itu terlupakan. Kadang sudah ada ilmunya, tapi dia milik pembagian waris versi pengadilan negeri yang bersumber dari kolonial Belanda, atau dia lebih memilih pada warisan pembagian waris versi adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu dia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahwasannya ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku.
Itu dari sisi hadis. Kalau yang lain nanti masih banyak, ya monggo. Kemudian ikhwatal iman, kalau kita merujuk pada ayat ke-13 dan ayat ke-14 surah An-Nisa, ternyata ilmu waris ini bagian dari syariat yang mana kalau kita lakukan peluangnya sama dengan ketika kita melaksanakan syariat yang lain. Melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu, begitu. Kenapa demikian? Karena setelah Allah menjelaskan semua bagian-bagian, anak dapat sekian, istri dapat bagian, suami dapat sekian, orang tua dapat sekian, di surah An-Nisa itu dari awal hingga ayat ke-13. Kemudian di ayat 13-nya Allah memberikan penjelasan tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang mau taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar. Berarti panjenengan kalau melaksanakan hukum waris versi Al-Quran dari Sunnah dan apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama yang mana bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, berpeluang mendapatkan pahala. Itulah. Pahalanya adalah surga dari Allah karena panjenengan sudah tunduk taat kepada ketentuan Allah. Apakah ada yang tidak taat, Bu? Banyak. Misalkan di ayat-ayat sebelumnya itu kan ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah berwasiat bahwasanya bagian daripada anak laki-laki itu adalah 2:1, 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Ternyata panjenengan ini ibu-ibu hati-hati, tidak usah menuntut. Wis gak usah dibeda-beda no. Aku bodoh anak kok, omane aku sing ngerawat ibu bapak sampai meninggal dunia aku. Wah, aku tok pokoke disebut niku. Aku tok pokoke. Mosok mbakmu iki dikei luwih titik, gak sopan wong. Wes. Akhirnya tadi sama adiknya diwacanya dalil niki. Yo sini ku surat An-Nisa, wis gak An-Nisa-An-Nisaan. Wah, iki repot niki wis. Akhirnya adik-adik wedi ismut pun mbak kersane panjenengan pun kersane panjenengan ya wis mel aku kabeh niku nek dulur dhewe sing rono itu bojone sing almarhum alias ibu arek-arek niku meninggal suaminya, terus langsung dia bertitah gitu. Wis gak usah ngomong-ngomong warisan selama ibu masih hidup. Wis gak ono sing ngomong-ngomong warisan. Wah, cari anak itu kasih tuh bagi-bagi gitu. Gimana? Iya, pokoknya ibu si urip jarene gak oleh bagi-bagi. Kapan mati ini? Ditengahno mati sama anaknya, bahaya jenengan. Jangan begitu nggih. Justru ayo nak, wis iki nang ditentasno sesuai dengan perintahnya Allah ayat 13 gini-gini, ibu mari ngaji nak biar nang Dharma Wanita. Nek al-hikmah, wah kan gitu. Anak itu sungkan aslinya mau negur-negur warisan lo. Awalnya panjenengan sesepuh lo di situ. Sungkan anaknya, pasti sungkan. Anak yang paham niku, anak yang punya tata krama itu mesti mau negur-negur sungkan. Harus kita yang ngawali. Nah, ayo. Kayak aneh wajah-wajah mereka utangi cicilan gak lunas-lunas sampai mencicil kabeh. Wis ayo dibagi waris iki bapak iki. Bapak iki akeh nak duwe ono nak freezer ono ning kulkas iku wae iku Mas iku. Nek ngene ngisore anu nak friction bantal iku. Celono jin iku duwe tok nak iku. Sak jin-jine dikantongi kabeh. Niku dibagi-bagi. Seneng anak-anak. Gak usah zaman gini tadi itu. Mek sik ono aku, gak usah ngomong waris. Wah, bahaya itu, nggih. Niku, itu motivasi. Yang ayat ke-14 sebaliknya, Bu. Itu diancam itu.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Kata Allah, wa may ya'sillah, barang siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa rasulahu, dalam konteks ini dia tidak mau ikut warisan, wis pokoknya karepe dhewe lah ya. Wa yata'adda hududahu, melanggar ketentuan Allah. Apalagi tadi bilang gak adil itu, beda-beda no. Padahal adil itu tidak harus sama. Adil itu sesuai dengan proporsionalnya. Bahkan dibahas dalam literatur itu, justru kalau anak perempuan sama bagiannya sama anak laki-laki itu justru gak adil. Karena laki-laki kalau nikah, siapa yang wajib bayar mahar, Bu? Laki-laki. Siapa yang wajib menafkahi? Laki-laki. Toh nanti ini si istri, si perempuan ini kalau punya suaminya, dia dinafkahi, ya dapat warisan dari suaminya juga, dan seterusnya. Jadi Islam itu menghargai jerih payah laki-laki karena tanggung jawabnya semakin besar. Maka wajar kalau dikasih lebih besar. Maka di sini barang siapa orang yang bermaksiat dan melanggar hukum Allah dalam urusan warisan khususnya, yudkhilhu naron khalidan fiha, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, walahu adzabun muhin, dan baginya adalah azab yang hina. Hanya dibahas, Bu, di sini. Kenapa ya kok bisa kalau orangnya sholat, puasa, zakat, haji, kalau melanggar warisan masa masuk neraka selama-lamanya? Di situ dibahas. Salah satunya kalau disimpulkan ada dua pemahaman. Yang pertama, khalidan fiha di sini masuk nerakanya lama banget gitu. Kayak mahasiswa gak lulus itu dijuluki mahasiswa abadi. Ya. Padahal ya lulus juga akhirnya kan. Ada juga katanya ya sudah selama-lamanya sebagaimana zahirnya ayat. Kenapa? Karena dia hanya mengambil syariat itu yang dia suka saja. Oh, ini cocok saya syariat Islam yang ini nih saya pakai. Kalau ini, enggak cocok saya ini. Enggak mau ini. Nah, pilih-pilih dia. Sehingga dia tidak menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Jadi kalau urusan jual beli cocok, urusan riba dia enggak cocok. Saya cuma 0,5 kok. Enggak berat saya kok. Wah, Islam ini harus lebih detail lagi. Ini bunga ini, bukan riba ini katanya. Kalau bunga harum, riba haram katanya. Repot pokoknya ini ya. Jadi banyak debatnya, Bu ya, banyak debatnya. Bahkan dia kalau yang cocok dipakai, tidak cocok tidak pakai dia. Nah, gara-gara itu maka Allah masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu kalau punya warisan. Makanya ujiannya orang kaya itu, Bu, itulah ya. Kalau miskin, yakin tidak ada yang tahu sama anaknya. Kadang tapi gak enaknya kalau miskin banyak utang itu, pas kita mau nazar anak gak ada yang datang. Ojo tekan-tekan dong kok diwasiati. Nak bayar utangnya mama di warung sebelah iku sak ini. Nak ngono sak ini, nang makmu sak ini. Waduh, pusing iki. Terus nazar kalau yang datang. Oh, kasihan ya. Pun. Lanjutnya, bagaimana ilmu waris pada masa jahiliyah? Ini kalau ada wanita muslimah, lalu urusan warisan dolim itu sebenarnya sangat dolim. Karena sebelum Islam datang, warisan itu wanita nggak dikasih, Bu. Warisan itu hanya diberi di masa jahiliyah itu kepada orang laki-laki, itu pun dewasa. Tapi kalau dalam Islam, anak baru lahir loh, nangis, langsung ibunya misalkan meninggal dunia yang melahirkan, dia dapat warisan dari ibunya itu. Atau pas dia lahir, bapaknya kaget, loh kok gundul pada aku. Nah, kaget dia, jantungan, meninggal, dapat warisan dari bapaknya. Padahal baru lahir. Kalau zaman jahiliyah masih kecil itu tidak dapat warisan. Bahkan misalkan ada seorang istrinya banyak, masih muda istrinya, si dia ini meninggal, istrinya yang masih muda-muda jadi warisan untuk anak-anaknya. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Maka dolim namanya
Kalau setelah Islam datang memberikan tadi ketentuan di surah An-Nisa ayat 7, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, sudah diangkat derajatnya malah menuntut gitu loh. Itu kan luar biasa zalimnya. Maka Islam memiliki hukum waris yang adil, yang luar biasa, yang bisa mengcover bagaimana berkeluarga. Karena kalau panjenengan bandingkan dengan hukum perdata di Indonesia beda, Bu. Beda. Jadi kalau di sini kan perdata yang sependek yang saya tahu, yang ada di kakak itu yang jadi ahli waris kan begitu. Sedangkan di kakak panjenengan kan bapak ibunya nggak ada, ya kan? Dulur-dulur jenengan apalagi dulure wake kata 15 wis ngebeng-ngebengi kakak, nggak ada gitu. Tapi di Islam itu tetap, karena kekerabatan di Islam itu sangat dihargai itu. Maka syukur-syukur ketika dapat warisan justru mempererat kekerabatan. Makanya itu kadang contoh paman itu kan bisa dapat tuh. Tuh ada jamaah yang merasa lah apa Pak D dikei iku. Itu ya. Antar keluarga itu cekcok. Lah apa Pak D dikei barang. Wis oleh padha-padha oleh kok tau mbah biyen. Nah, gitu. Padahal itu kan bapaknya meninggal duluan. Terus saya didatangkan. Ya, saya jadi wasit aja, Bu. Cuma enggak bawa kartu merah gitu ya. Kalau bawa kartu kuning enggak dibal-bal nih. Monggo ada apa ini? Monggo dijelaskan. Saya tanya begini. Sebentar. Pamane panjenengan, bapak panjenengan ketika meninggal punya anak perempuan semua kan rata-rata. Kalau ada anak lagi kan enggak dapat ya. Sudah nikah semua enggak? Belum, Pak Ustaz. Oke, saya tanya. Siapa yang menikahkan dulu? Ya paman. Nah ya sudah, cukup baca kebaikan paman satu itu. Gara-gara adanya paman sampean bisa nikah. Kok berat sampean ngasih waris? Apalagi itu perintah Allah. Terus saya tanya, sampean sama pamannya dekat? Oh iya Pak Ustaz, saya dulu ngekos waktu kuliah ya di rumahnya paman. Ya sudah itu. Yang satunya sih gak terima. Soalnya nih bagiannya paman ini 100 jutaan nih, lumayan ini ya. Kalau sudah lihat 100 juta ini godaannya berat ya, kalau cuman 100.000 kalau di jalan itu ya, kalau di medsos itu kan kalau 5.000 uangnya Pak. Tapi kalau 1 juta hilang. Kasih dikasih tahu. Itulah Bu. Godaan dunia itu nyata. Gimana? Sekarang masuk pada rukun. Ada sisi tanya, iya, jam berapa nih Bu? Tahu-tahu adzan dimarahin suaminya jangan kalau telat nanti. Jadi sampai jam 5 nggih. Oke, sisakan 10 menit lagi. Ada dalam warisan itu rukun. Sama dengan dalam sholat ada rukun sholat. Berarti kalau ada rukun yang tidak ada, berarti tidak dianggap sholat. Misalkan jenengan ada sholat itu ada rukun baca Fatihah, tapi jenengan tidak baca surah Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Cek tambahke pahalai wis Al-Baqarah ya aku. Tidak ada Al-Fatihah. Padahal dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gitu. Nah, akhirnya rukun Fatihahnya tidak masuk, tidak sah sholatnya. Sama dengan nikah ada rukunnya Bu. Pernah dengar dulu orang nikah sama jin. Jadi pas bowo niku endi bojone niku? Jin bojone, dek dhewean dek. Siane itu jin katanya. Aduh, nikah sama jin. Itu ndak masuk rukunnya nikah. Itu ada calon mempelai perempuan, ada calon mempelai laki-laki, ada saksi, ada wali gitu. Ini gak ada calon mempelai perempuannya. Mana katanya? Jin. Gak bisa. Ya, ada nikah rukunnya gak cocok karena ternyata suaminya itu perempuan, gitu. Cuman macaknya macak laki, gitu. Gak cocok, berarti tidak sah. Nah, ada lagi yang fatal itu. Pernah dulu saya jadi panitia untuk menikahkan janda dan duda yang sudah kebelet itu. Terus saya tanya, ini mana walinya? Ini Pak Ustaz. Saksinya mana? Ya ini juga. Loh. Kok di double gini? Tidak sah Bu. Kalau wali jadi saksi. Wali ya wali, saksi ya saksi. Gitu loh.
Itu Bu, kalau tidak ditegur, Allah, nikahnya gimana gitu loh. Orang kadang itu walinya ada. Ini walinya. Iya. Padahal walinya ada. Bapaknya, karena dia ngangkat anak, adopsi biar tidak ketahuan, saya walinya. Padahal bapaknya ada. Tidak sah ini. Kalau tidak ada, jadi ilmu itu penting Ibu. Rukun itu kalau tidak masuk, tidak ada, berarti gak sah. Berarti pernikahannya juga gak sah. Kalau rukunnya tidak ada. Bahkan cari saksi itu jangan pokoknya ganteng, tapi hong-heng gitu lah. Heng-hong tidak tahu. Sah? Oh sah. Tapi tidak ngerti hukumnya gitu ya. Harus didetailkan. Waris juga gitu. Kalau rukunnya tidak ada, berarti tidak usah membahas warisan. Yang pertama, mayit, berarti harus ada yang mati. Kalau nggak ada yang mati, anaknya bilang, Pak, warisan kan di Pak. Aku jaluk Pak. Sing endi Pak sing warisan? Oh, sing endi? Belum tentu bapak meninggal duluan. Soalnya kamu yang mati duluan, saya ahli waris. Jadi bapak gitu. Bapak itu tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Mayit Bu harus ada. Kedua, ahli waris. Ahli waris ini bisa orang tua menjadi ahli waris anaknya. Kalau masyarakat kan selalu menganggap ahli waris itu anak dapat warisan dari orang tuanya. Padahal bisa jadi orang tuanya niku umurnya panjang, anaknya punya anak banyak 10 medit-medit. Langsung dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki min haitsu la yahtasib. Besok anaknya mati, alhamdulillah dapat warisan ya, dari anaknya niku. Makanya bahaya kalau anak medit. Kemudian yang ketiga, rukunnya ada tarikah. Tarikah itu harta warisan yang ditinggalkan. Ada yang meninggal, ada bapak meninggal. Siapa dia? Ahli warisnya. Saya hadir. Siapa anaknya, siapa istrinya. Terus ini mana hartanya? Tidak ada Pak. Ini rumahnya tetangga Pak. Pekarangan itu. Waduh. Tuh, kalau sering jemur nono Bapak. Gosok. Lah berarti gak usah dibahas. Karena tidak ada harta warisan. Nah, makanya panjenengan kalau merasa tadi itu loh, pakai gelangnya gelang karet. Terus kalungnya kalung tasbih, insya Allah nggak repot nih. Anak-anak itu tidak ada bahas warisan nih. Nah, tapi kalau jenengan tasnya aja Hermes 100 juta, kalungnya setengah kilo, ini kerampian 1 kiloan, kerasan, kipas nih sih pikir kerasan gitu. Niku warisannya kata, termasuk nih Bu, anting. Antingnya Dayak kan sampai segini, berapa on nih Bu. Nah, tapi kalau antingnya kawat, boten nih, tidak akan rame insya Allah. Pun gini Bu rukunnya. Jadi kalau lengkap nih 3, berarti bisa diwaris. Lalu syaratnya apa? Pastikan si mayit alias muwaris itu meninggal. Kalau masih semaput, koma, jangan bagi-bagi waris. Pagi, juga kesuwen. Pas dia sadar, Dondi, zaman dikira mau mati, Pak. Terus bagi-bagi. Lo, atau hilang misalkan ya, hilang 10 tahun tidak pulang. Kalau belum diputuskan meninggal oleh hakim, jangan bagi-bagi harta warisnya. Karena belum dipastikan meninggal. Harus diurus dulu. Hilang, takutnya dibagi orangnya datang, lo saya itu kerja di Taiwan. Apa mulai gak ada duit iki baru ket macam oleh utangan iki mulai. Oh 10 tahun ndak itu loh, tidak boleh kayak gitu. Ahli waris masih hidup ketika waris meninggal. Ketika bapaknya meninggal, anak-anaknya itu hidup semua misalkan, atau sebaliknya. Kalau anaknya sudah meninggal duluan, baru bapaknya meninggal, ya sudah, itu yang meninggal duluan bukan ahli waris dari yang masih ada. Itu sering ditanyakan. Yang ketiga, mengetahui tata cara waris. Lalu sebab dapat waris itu apa saja? Yang pertama, nasab. Itu kenapa? Sebelum pembahasan fikih waris, itu fikih nikahnya harus detail, Bu. Karena pernikahan itu menghasilkan nasab, kan gitu. Jadi kalau dia hamil di luar nikah, berarti itu pernah Bu kasus Bu. Ya Allah, saya tuh kasihan. Itu diakui memang yang jadikan keluarga ya. Minta hukumnya kan.
Terus dia pacaran, sebelum nikah sudah married by accident itu. Anaknya laki lagi, ya. Terus saya dem-dem, Bu, sampean gak usah ngomong-ngomong anak-anak gak apa-apa. Bagian sampean kayak nonang anake. Daripada anak sampean kok gelo kan ya. Udah tak apa-apa. Itu ada hukum, tapi ada sikap hukum. Ibu yang penting udah tahu kan hukumnya gini, anak sampean juga gak diikutkan karena bukan ahli waris, Bu. Dan keluarga yang laki tahu itu. Kan anaknya itu bukan ahli waris gitu. Kenapa? Karena dia hasil dari perzinaan. Naudzubillah, itu loh. Termasuk anak angkat itu kenapa nggak dapat? Karena tidak ada nasab kepada si mayit. Lalu pernikahan. Nah, pernikahan yang seperti apa? Yang sah. Kalau tadi pernikahannya walinya tak ada atau saksinya tak ada, nah, itu nggak sah pernikahannya. Walaupun ngaku istri, makanya panjenengan alhamdulillah syukur ketika punya buku nikah. Bahkan suaminya meninggal pun dapat pensiunan. Itu barokai suami niku. Okay, yang sudah bekerja sekian tahun. Kan? Karena panjenengan istri yang sah, tidak bisa diganggu gugat. Ya, karena sekarang itu apa-apa harus ada suratnya, Bu. Arwana itu ada suratnya. Burung ada suratnya. Ikan koi yang mal ada suratnya. Masa jenengan tidak punya surat? Kosongan gitu. Jangan, Bu. Ya, untung itu buku nikah itu tidak ada berlaku 5 tahun, ya. Berlaku sampai meninggal. Ya Allah, itulah sampai pensiunnya itu tidak entek-entek. Yang terakhir wala, yaitu merdekakan budak. Meskipun waktunya sudah mau habis, nanti ini gak selesai, Bu. Ya masih ada berapa ini? Kapan-kapan aja lah. Biar jenengan ngundang saya lagi. Pinter Pak Ustaz. Enggak, memang kalau dipaksakan nanti bingung ya. Ini masih ada 9 slide. Ini sebab orang dapat warisan. Terus ada lagi ahli waris laki-laki siapa aja, perempuan siapa saja, tata caranya bagaimana, lalu hibah itu seperti apa, terus batasannya ke apa, terus wasiat seperti apa. Karena wasiat itu kalau salah ngasih wasiat, waduh ruwet ke ahli waris. Apalagi wasiatnya aneh-aneh. Aku nek mati omahe kok aja didol ya. Sampai kiamat omahe kok aja didol. Jadikan rumah bersama. Mas, wedi kabeh anak-anak. Sampai wasiat sing aneh niku. Siapa saja anak-anakku yang mendampingi aku dalam sakaratul maut, maka rumah ini menjadi miliknya. Bagus, Bu? Ya bagus. Anaknya mau ke sana. Kejadian itu. Akhirnya anak laki-lakinya ke sana pas meninggal dia. Sing protes anak perempuannya. Dia yang sering ke sana, malah anaknya yang jarang-jarang ke sana pas meninggal. Aku oleh oma iki. Ya, akhirnya pas nang bapak, siapa mana meninggal kan lumayan oleh oma. Ya, Bu, wasiat itu hati-hati. Makanya wasiat dalam Islam itu tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Nanti dibahas nih. Oke. Ibu, berarti nyampe di sini kalau nanti mau dilanjutkan ini. Sampai sini. Nah, ini tahu ini penting. Soalnya kalau pas kumpul ini tanya dulu, jenengan sinten? Jenengan sinten? Kalau ke ahli waris, tolong di luar, ngopi-ngopi di luar, nanti dikabari hasilnya kayak apa. Soalnya bukan ahli waris, vokalnya loh, ternyata mantu. Anak mantu itu bukan ahli waris, gitu. Dia paling vokal biar istrinya dapat banyak. Gitu. Gimana itu? Kalau memang dibutuhkan untuk memberikan data, monggo, gitu loh. Tapi kalau saya gitu, kalau mau di sini tidak boleh ngomong, gitu. Kalau mau di forum ini tidak boleh ngomong kecuali diminta, gitu. Atau izin kalau biar gak rancu, gitu. Ini yang ahli waris saja gak banyak ngomong, orang luar yang banyak ngomong. Ya, anak mantu orang luar, ipar orang luar, gitu. Baik begitu, Bu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Wala itu atau yang memberikan Wala ini ku kalau zaman dulu Ibu, ada zaman sebelum Islam datang itu sudah ada. Yang namanya budak itu adalah orang yang diperjualbelikan. Pernah baca kisahnya Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf kan setelah dibuang di sumur, ditemukan oleh pedagang, kan dijual di pasar dengan harga yang murah, murmer.
Jadi gimana orang statusnya jadi budak, Bu? Statusnya jadi budak satu, ketika orang tersebut kalah perang. Misalkan lagi ITS perang sama UNER, gitu. Ketika ITS kalah, yang hidup di orang-orangnya ITS itu jadi budak semua, budak laki-laki, budak anak-anak, budak perempuan, gitu. Dan itu berlaku, Ibu, sebelum Islam datang sudah berlaku. Bukan Islam yang memperlakukan perbudakan itu, justru Islam datang itu untuk memerdekakan budak. Makanya ada hukuman orang yang bersetubuh siang Ramadan, memerdekakan budak, ya kan? Banyak hukuman, dan memerdekakan budak itu adalah pahalanya luar biasa, dan itu hobinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang memerdekakan Bilal bin Rabah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu kan Umayyah bin Khalaf ya majikannya, dijual. Padahal dia budak itu kalau ganteng biasanya lebih mahal, yang dianggap elek itu lebih murah. Nah, itu memang itu di pasar budak itu ada kayak gitu. Itu pembahasannya ada di fikih, gitu ya. Misalkan budak itu perempuan, nanti digauli sama majikannya, lalu punya anak dari dia, maka nanti dia bisa jadi merdeka. Itu namanya umul walad. Banyak macam-macamnya budak itu. Ada budak umul walad, ada budak al-mukatab, ada budak yang secara murni, ada mukatab. Itu majikannya bilang, aku beli kamu 100 dinar. Kalau kamu mau merdeka, dicicil aja hargamu, kamu merdeka, begitu. Oh, itu perbudakan itu ada, gitu ya. Kalau seumpama nih contoh Bilal bin Rabah, seumpama radhiyallahu an meninggal dunia, kemudian beliau tidak ada ahli waris, karena mungkin ahli warisnya nggak ketemu lah. Maka yang menjadi ahli warisnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masih hidup, karena beliau yang memerdekakan seorang budak tadi, gitu. Tapi di sini sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Paling ya jual beli manusia itu terjadi di sepak bola gitu. Cristiano Ronaldo dibeli berapa harganya? 1 sekian triliun gitu. Yang repot kenapa TKW itu kok kadang diberlakukan sembarangan itu? Karena majikannya itu yang beli orang Badui. Dia beli ke PJTKI, dia mikir dia kayak budak. Jadi dia beli ke PJTKI, dikira budak, jadi nggak digaji, ya diperlakukan seperti. Karena yang beli itu orang tidak berilmu. Beda kalau majikannya dosen, majikannya itu dai atau yang paham hukum lah, dia paham ini bukan budak TKW ini orang bekerja. Udah zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada, gitu. Rata-rata sudah tidak ada, begitu. Insyaallah begitu Bu Wala nih, Bu. Ada lagi, monggo. Jadi misalkan ada putranya 4 ya, putranya 4, tapi yang satu ini meninggal masih ibu bapaknya sudah menikah, bapaknya sudah menikah. Terus yang satu ini punya putra anak, tapi meninggal ibunya sama bapaknya itu meninggal. Bapaknya belum, ibunya sama bapaknya belum meninggal, tapi anaknya sudah meninggal duluan. Tapi ini sudah punya anak. Apa ini masih punya ahli waris? Ya tergantung. Jadi intinya kalau berarti ada cucu ya. Ya. Cucu apakah dapat dari mbahnya kan gitu? Ya. Ya tergantung. Kalau dia tidak terhalang oleh anak-anak dari orang tua itu, yang tiga itu. Kalau dia anak laki-laki misalkan terhalang itu. Tapi kalau dia anak perempuan, sedangkan si cucu tadi cucu laki-laki dari jalur laki-laki misalkan, dia masih bisa berpeluang, begitu. Insyaallah begitu. Tapi kan berarti tergantung yang tiga. Betul. Ya. Kalau yang saudaranya ada laki-laki saja, itu sudah terhalang cucu itu, Bu. Cucu itu terhalang oleh anak dari si mayit, gitu. Tapi kan anak laki-laki, gitu. Dan yang dapat warisan itu cucu laki-laki dari jalur laki-laki atau cucu perempuan dari jalur laki-laki. Tapi kalau cucu perempuan dari jalur perempuan itu dalam Islam tidak ada. Dalam daftar. Nanti di sini itu pembahasannya ahli waris ya. Begini Ustaz. Okay. Misalnya ini yang meninggal itu anak laki, punya cucu perempuan. Punya anak, ya. Yang ini yang saudara ini laki-laki semua malahan. Oh ya, tidak bisa. Kuat laki-laki itu.
anak laki-laki kan, anaknya saudara pamannya kan, pamannya. Itu laki-laki semua. Ibu biar gak pusing, kalau ada pembagian waris itu kembalikan semua kepada mayit. Ya, kalau itu kan bikin pusing gitu. Iya. Siapa yang mayit nanti tinggal siapa. Jadi selama ada anak, cucu bisa terhalang, gitu. Karena nanti ada di bab khusus namanya nasih wal mansuh. Kerabat yang terdekat menghalang kerabat yang lebih jauh. Berarti anaknya yang cucunya nggak dapat. Gak dapat. Ya. Apakah kalau ini anaknya ini laki perempuan? Ya. Pokoknya kalau ada laki itu Ada laki bisa. satu aja sudah terhalang. Perempuan pun kalau nanti apa itu hanya bintu benin dan perempuannya banyak itu juga bisa terhalang juga. Gitu. Berat. Nah, cucu itu memang berat. Sing repot itu beda ya kalau kasus begini. Mbahnya meninggal, anaknya ada semua. Lalu anaknya itu juga punya anak, berarti cucu ya. Tapi ketika mbahnya meninggal, anaknya ada semua, baru karena gak dibagi-bagi, anaknya satu-satu meninggal. Maka cucu ini dapat warisan bukan dari mbahnya, tapi dari bagian anaknya yang dapat dari mbahnya. Begitu. Nah itu pernah itu di Jombang waktu itu kalau gak mana ya. Jadi generasi kedua cucu, tapi cucunya sudah tua-tua. Jadi kalau ditanya, Pak, ini punyanya siapa, Pak? Cucu tapi sudah sepuh. Akhirnya banyak lupa. Nah ini gue repot untuk menggali data nih gue perlu kan ditanya. Kalau ini dulu gimana kisahnya ini? Katanya ini dulu dikasihkan ini kata bapak. Kata bapak semua sumbernya. Nah kalau masih muda kan enak Ibu. Tapi kalau udah tua itu kan geliyeng gitu. Memorinya nih kok hang, gitu hilang gitu. Aneh kok. Oke, ada lagi monggo. Aneh kok. Yang sepuh-sepuh nih belakang nih kok. Udah ngacung duluan. Monggo Bu. Insyaallah kedengaran. Kalau ada hak waris tapi ada satu saudara yang nggak mau dibagi. Nggak mau nerima maksudnya? Nggak mau dibagi. Oh jangan. HI sendiri. Lo ya dolim. Nah itu hukumnya. Dosa. Jangan kan nggak mau dibagi. Ada yang lebih cenderas lagi itu. Gini, diulur-ulur dia. Wis dak ono warisan lho, sik kurang 40 dino. 40 dino wis kadek ngomong warisan lho, malu ambek almarhum. Engko ae mari 1000-ne. Kenapa? Karena warisannya kos-kosan. Kalau cepat dibagi dia bagiannya enggak. Dia yang pegang kos-kosannya gitu. Jangankan tidak mau bagi, menunda-nunda pembagian, kemudian dia menikmati hasil dari penundaan itu sama saja memakan harta orang lain dengan dolim. Apalagi yang dimakan harta saudaranya sendiri, apalagi saudaranya masih status anak yatim, itu tambah tuh double dosanya. Karena dia Al-An-Nisa juga ada alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Makan harta nanti. Monggo Bu. Yang belakang monggo. Nggih. Nggih, maju monggo. Insyaallah terdengar. Apakah harta waris yang diperoleh oleh bapak saja atau oleh ibu saja atau kedua-duanya? Maksudnya gimana Bu? Begini, misalnya seorang suami istri, suaminya meninggal pada saat masih muda, kan sudah warisnya kan sudah jelaskan harta dia itu yang mana begitu. Tapi setelah itu yang membesarkan ibunya, dan ibunya punya harta. Apakah pembagian harta waris dari ibu itu sama aturannya dengan harta waris untuk dari bapak? Oh, maksudnya suami istri ya Bu ya? Iya. Suami istri. Si suaminya meninggal. Ya. Lalu diurus oleh istrinya harta itu. Bukan Pak. Jadi ketika suami meninggal, harta suami itu sudah dibagi. Diselesaikan. Oh iya. Tapi kemudian si istri ini punya harta lagi ya. Dan itu kalau misalnya nanti dia meninggal apakah pembagiannya itu aturannya sama dengan harta waris yang ditinggalkan bapak atau sama. Beda? Sama. Tinggal nanti melihat ahli warisnya siapa. Misalkan di suami istri ya, punya anak atau nggak punya anak,
Berarti kalau tidak punya anak, kan hartanya si suami ini yang menjadi ahli waris kan istrinya, orang tuanya, atau saudaranya, kan begitu. Sama ketika istrinya meninggal, nanti yang jadi ahli warisnya bisa jadi suaminya kalau dia masih hidup, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau saudaranya, gitu. Yang pasti di situ pentingnya kenapa kita harus tahu harta suami dan harta istri itu begitu. Yang repot kalau ditanya, ini rumah siapa? Rumah kita berdua. Mobil kita berdua. Sepeda motor kita berdua. Kita goncengan bareng-bareng, sama-sama bayar, sama-sama cicilan bayar gantian. Repot itu. Kalau pas meninggal, itu ibu bapak dari almarhum itu repot. Ini sing di harta warisan anakku. Oh, kalau ditanya ini mobil siapa? Mobil kita berdua. Iya, dibalik dua gitu, Bu. Makanya itu nanti ada pembahasan khusus fikih kepemilikan harta. Sebenarnya itu harus tuntasnya di fikih muamalat. Cuman biasanya di lapangan itu dia kerepotan kita ketika menentukan harta warisan itu tidak jelas status kepemilikan harta. Apalagi sudah pernah nikah 2 kali atau 3 kali. Itu sekali menentukan salah, anak dari pernikahan pertama gak dapat kalau ini punyanya si istri yang kedua, kan begitu. Nah, itu. Atau suaminya 2 kali. Ya, repot juga. Itu perlu nanti. Itu punya siapa rumah? Punya bapak saya itu. Loh, itu udah dikasih ke mama saya sebagai istri muda. Wah, ini yang bikin harus jelas. Pertanyaan yang kedua, Pak. Kalau misalnya anak itu meninggal lebih dahulu dari pewarisnya, apa benar bahwa hak warisnya gugur? Betul, karena dia kalaupun dikasih tidak bisa menikmati di kuburan. Tapi dia punya anak. Ya, dia sudah nanti dapat, justru dia menjadi muwaris untuk anak-anaknya plus ke orang tuanya. Gitu. Harta yang dihibahkan itu bisa dianggap waris atau bukan? Dihibahkan oleh siapa? Misalnya ketika belum meninggal itu kita pernah menghibahkan sesuatu. Ke siapa? Kepada almarhumah itu. Oh tidak, misalkan saya punya anak 5 ya. Terus saya punya rumah 10 ya. Anggap begitu ya. Rumah belum soalnya, mau 2 nah, dikasih, nah ini nak, ini rumah Doro ini kayak nah sampai rumah Doro ternyata yang dikasih. Lah rumah Doro ini Bu, tidak masuk harta warisan saya ketika meninggal. Jangan dimasukkan di bagian. Sama istri kan tidak punya anak ya, kan ada kasus tuh. Itu makanya nanti di bahasan hibah itu gimana, dan hibah itu sebenarnya bagaimana perbedaan hibah dan hadiah, bagaimana sedekah, bagaimana ketika istri menghibahkan kepada suami maharnya dalam pernikahan, atau si suami bilang, "Dek, saya hibahkan gigi pasangan saya ini untuk kamu." Giginya dari emas Bu, tapi Bu, pasangannya dari emas. Karena kamu sudah merawat aku 10 tahun. Lah, ketika si suami ini meninggal, gigi emas ini jangan dimasukkan harta warisan. Karena sudah dihibahkan kepada istrinya. Apalagi sama istrinya dipakai juga. Cek, dipakai. Mau dituntut, tak kaya ini gonku. Nih, Bu. Nggih, Bu, nggih. Jelas nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah begitu banyaknya mengenai dan luasnya waris, apakah ada semacam pelatihan atau kursus mengenai waris ini, Pak? Wonten. Di Jakarta itu wonten. Maksudnya di Surabaya. Nah ini kita sedang pelatihan sekarang, Bu. Ibu beruntung ikut pelatihan sesi pertama. Maksudnya secara lembaga terus ada kursus. Oh, kalau secara lembaga biasanya ya bisa jadi kalau di Jakarta itu yang ngadakan Islamic Center. Ada Islamic Center ngadakan. Kalau di sini emang saya jarang nemukan ya. Termasuk saya yang kadang nawarkan ke masjid-masjid tuh biar gak ngisi kajiannya itu gimana kalau bahas waris. Kadang gak kepikiran di masjid. Dan padahal itu masalah di umat banyak gitu. Jadi selama ini kalaupun ada itu biasanya di kampus-kampus okay. Kalau mau dibikin bisa gitu.
kayak biro konsultasi waris. Biasanya di kantor agama itu ada. Kalau kita di Suara Muslim itu juga kan ada juga, itu dalam rangka mempertahankan ilmu waris itu biar nggak cepat dicabut. Insya Allah begitu. Terima kasih, Pak. Bapak jenengan misalkan ruwet, aduh, aku males Pak Ustaz belajar. Kenapa? Harta warisan gak ono. Gitu. Peminatnya jarang karena aku belajar ilmu waris Pak Ustaz, bapakku miskin, bojoku ya miskin, aku ya rai-rai miskin, Pak. Nah, itu. Gitu kok. Kan Pak ada tambahan. Nggih, Pak. Kalau apa itu di dalam suatu masjid misalnya pendidikan ditunda, itu kira-kira apakah ada semacam, apakah hanya sehari atau 2 hari atau berapa jam? Ada pengalaman saya ngisi di masjid-masjid itu memang saya bilang, Pak, minimal kalau ingin minimal lumayan melek lah gitu ya. Nanti ngitungnya pakai kalkulator waris. Gitu. Kalau yang manual itu Bu, jangankan jamaah, mahasiswa nih loh, saya ngajar di Perak itu Bisditki. Pas kira hitung-hitungan pada nyengkeret, males itu. Yang ngajar ikut males gitu. Aju, suruh maju kerjakan pusing gitu. Makanya kadang kalau saya biasanya kita kasih pokok-pokoknya seperti ini, setelah tahun pokok-pokoknya masukkan saja ke hukum waris. Ke kalkulator waris itu sudah banyak sekarang. Masukkan tek tahu keluar hitungannya gitu. Itu setidaknya 5 pertemuan lah atau 6 pertemuan. Kalau mau dikebut 5 itu bisa cepat. Tapi tidak boleh telat mikir gitu. Cek gitu. Jadi kalau terlalu loading ya ditambah dikit. Ya, jadi kadang memang tidak familiar ya di masjid-masjid kajian waris gak familiar. Cuman pengalaman ini kemarin saya kedua kali ngisi di Kediri IKADI niku. Ternyata ketika diflorkan banyak yang berminat dan yang hadir pun banyak. Kata panitianya, alhamdulillah Pak Ustaz, ini jamaahnya banyak padahal tidak segini biasanya. Ternyata memang warisan banyak menjadi masalah Budi. Sehingga ketika ada dibuka kajian tentang waris, banyak yang datang dan pertanyaannya banyak. Kalau nggak dibatasi kayaknya nggak pulang-pulang itu. Bisa dibatasi sama panitia. Sami-sami. Sama lagi. Nama mangriban meriki nih. Kebon kalau sudah, nanti insya Allah kalau ada umur panjang dan ada kesempatan, kita bisa bahas lebih detail terkait perbedaan harta waris dengan harta hibah atau wasiat. Jadi panjenengan yang pernah dihibahkan oleh suaminya, misalkan ya, ada kan kasus suami istri tidak punya anak, suaminya kaya Bu, akhirnya ketika meninggal didatangi oleh saudara-saudara si suami, nanya, Dek, maksud kedatangan kami ini mau masalah warisan. Warisan sih di Mas, jadi bojone niku. Ya kan adik kami ini nggak punya anak, nggak ada orang tua, ya kan kami dek ahli warisnya. Ya yang mana dulu Mas? Harta yang mana? Rumah inilah dek. Oh mohon maaf, rumah ini sudah dihibahkan ke saya Mas. Ini suratnya. Ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke-85. Gitu. Nah itu mobil itu dek sama Mas. Ini yang ulang tahun pernikahan ke-65. Oh gitu, detail kabeh itu Bu, catatannya ada, terus dibalik nama semua. Akhirnya ngamplo, ya. Akhirnya karena dia nggak enak kan, pas pulangnya disangoni amplop. Gitu. Pun Mas, niki sedekahe kula. Sakno Bu, atau teko nagih warisan, kau nak kabeh warisan. Akhirnya dikai amplop niku, ngamplo niku kayak amplop. Niku namanya istri yang cerdas. Ada istri yang nggak cerdas. Ini cerita juga nyata nih. Ini istri kedua. Kan istri pertama cerai ya. Istri pertama cerai, nikah lagi sama istri kedua, anaknya masih kecil-kecil. Terus si suami ini bilang, wes dek, iki omah sak isine iki
omah iki tak kekno anak-anakku sing teko awakmu ya. Nggih awake. Terus habis itu lama-lama terus bilang gitu. Dek, saisine kabeh iki tak kekno nang anak-anakmu ya. Wis kok usah Mas. Nggak usah mikir itu Mas. Nah gitu-gitulah Bu. Mas yang penting sembuh dulu. Gitu loh. Gak usah mikir jauh-jauh gitu. Akhirnya meninggal. Belum sempat dikabul kan? Ya. Sama anak dari istri pertama bilang, kalau rumah saya memang dengar dari bapak, kalau rumah ini untuk anaknya dari istri yang kedua. Tapi kalau isinya ya warisan Bu. Nah kan gitu gitu. Bener. Coba dia cerdas. Oh, enji Pak, enji saya. Berarti semua ini berangkas, semua ini mobil istri ini buat anak-anak dari kita berdua gitu. Iya, ya saya terima gitu untuk anak-anak. Makasih. Moga-moga sampean cepet. Nah, lo bukan mau cepet waras, cepet mati jadi. Ngeten, itu istri cerdas. Lo kalau perlu nanti bilang, ya Pak, Kak, begini sayang, saya tuh gak akan nolak apa yang Saman kasihkan. Apalagi itu untuk buah hati kita berdua. Cuman bagaimana dengan anak-anak dari istri yang pertama panjenengan? Alangkah baiknya kalau panjenengan ngomong langsung ke mereka, woro-woro. Karena enak kayak gitu. Langsung telepon. Nah, tolong ya, iki harta waris iku rumah yang isinya wis tak kene nang adik-adikmu. Sakno adik-adikmu iki sik bungsu nak, sampean lak wis tak kene iki tenak. Oh, nggih Pak, enak gak dituntut. Nah, kalau tadi gak ada omongan, dia hanya ngomong rumah aja, tapi dituntut isinya warisan. Saya juga berhak, katanya anak dari istri pertama. Begitu. Ada lagi cerita janda. Janda itu pegawai mau dinikahin sama bosnya. Itu jamaah juga yang cerita. Saya begini Pak, sama anaknya. Oh, cerdas orang ini. Saya mau dinikahi sampean, tapi mahare omah sing tak anggoni iki. Maksud omah sampean iki tak anggoni gawe mahar aku. Tadi aku nek sampean mati, aku ade-ode ambek anak sampean. Oh temenan. Oh iya wis. Ngomong kok yang penting oleh jandane kan. Nikahi seset meninggal temenan kok. Dateng anak-anak disampaikan. Omahe sudah balik nama. Kuat sudah, bukan warisan bapaknya lagi. Itu namanya istri yang cerdas dan solihah. Ya, solihatun likulli zaman wal makan. Nah, ibu gitu ya, mulai sekarang gitu. Dicek niku. Sepeda motor, jenengan sing antar jemput anak kok atas nama suami ini gak fair ini gitu. Katanya. Ya, mosok iki sepeda nggon sapa sih ya? Wong aku sing bendina tayamum burine truk iki lho, jemput anak iki lho. Mosok iki atas nama jenengan ya. Terus ya apa Dek mau Dek? Ya hadiah ya kayak aku ya. Hadiah wis, balik nama Bu. Bukan niatnya kedonyan Bu. Takutnya dia punya istri lagi, punya anak lagi dituntut jenengan ruwet. Monggo Bu. Oke. Boleh semua. Wah itu ada pembahasannya nanti. Yang bagus ya hibah itu Bu, yang penting ada tuh bahasanya dan hibah itu yang penting adil Bu. Punya istri 2 kasih rumah. Punya anak 5 dikasih tanah kasih tanah. Oke sampean tanah pecelot, ini tanah kok ceren. Gitu lah Bu ya. Pokoknya kalau dikasih 1 kasih semua. Itu hibah. Terkait ukuran dan kuantitas itu sebenarnya bebas. Hanya saja ada hibah itu kita harus aware. Contoh gini Bu, kan ada keluarga itu cekcok sama keluarganya, ya. Cekcok itu istilahnya sokeran, kata orang Madura sokeran. Sokeran itu gak sering sapa. Terus dia datang ke Kiai. Kiai, kula mati ada sampean ke, make saya mau meninggal ke sampean mak Kiai. Saya pokoknya odi mati ada sampean. Kapi hartana badan kaulah every ada sampai. Terus itu bilang, saya mati hidup ke sampean Kiai. Harta semua saya itu tak kasih ke sampean. Kalau Kiai gak hubudun ya itu ditanya, kenapa Bu kok gitu? Nah, ditanya dulu latar belakangnya. Kenapa Saman punya kerabat, yang punya ini. Ibarat itu loh Bu.
Nabi yang katanya mau dihadiahkan wakaf yang Buhairah itu, ya. Kata Nabi, udah jangan diwakafkan ke masjid, kasih ke kerabatmu. Kan gitu. Kalau kiainya nggak beres, ayo. Dia isi harta yaum. Itu bisa nanti dituntut oleh keluarganya, nggak beres itu. Jadi harta itu menghibahkan itu nanti wasiat ada batasannya. Hibah sebenarnya nggak ada batasannya. Cuman kalau ada indikasi jelek, ya misalkan dia cekcok sama istrinya, suami istri, pas sakaratul maut dihibahkan semua ke siapanya gitu, istrinya nggak dapat apa-apa, itu bisa dibatalkan demi hukum nanti. Nah, kalau kayak tadi itu juga bisa, Bu. Gitu ya. Kalau begitu. Waalaikumsalam, Ustaz, mau tanya. Loh. Gimana? Yang dikatakan harta waris itu apakah suami istri yang meninggal, apa suami yang meninggal, apa istri yang meninggal? Kalau suaminya meninggal punya harta, berarti harta warisan suami. Kalau si istri setelah itu meninggal, berarti harta warisan di istri. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya masing-masing, Bu. Kalau hartanya itu tadi dicari suami istri berdua, Lah itu gimana, Ustaz? berarti tadi itu ya, hartanya gak jelas kan? Hartanya siapa ini? Harta kita berdua, kan begitu. Ya diperjelas. Kalau jadi, misalkan ya, sebelum nikah, si istri punya tanah dikasih sama bapaknya. Habis itu, pas habis nikah mau bangun rumah, kata istrinya, Mas, lah apa sama tuku tanahku lo bangunan. Oh iya tadi, ya wes dibangun. Itu kasus, Bu, ada itu real di masyarakat. Jadi kan menikah nih, mertuanya punya tanah, dia punya anak perempuan, mantunya laki-laki, mau bangun rumah sama mertuanya. Udah bangun aja di tanahnya papa, toh tanahnya papa tuh saya kasihkan ke istrimu. Nah gitu ya. Habis itu meninggal, bapaknya meninggal, yang suami istri cerai. Oh ruwetnya, Bu, itu ruwet. Ya, kalaupun nggak cerai itu meninggal aja, berarti kalau deal ya, kalau clear, berarti yang menjadi harta warisan suami ini kunopo? Bangunan rumahnya, gitu. Sedangkan tanahnya tetap milik istri. Kalau dia bersekuku masih atas nama istri dan punyanya istri loh. Kecuali istri bilang, "Loh, Dek, aku gak enak, Dek, bangun omah nang tanah duduk tanahku. Wis PN sampean tak cintaku." Wah, langsung nek suami sing cerdas langsung dibalik nama juga. Ustaz, ini masalahnya saya sama suami itu dulu nggak punya apa-apa. Iya. Menikah itu nggak punya apa-apa. Ibu kerja? Nyari uang berdua. Ibu kerja berarti? Iya. Nyari uang berdua itu gimana, Bu? Definisinya itu perlu didetailkan. Suami saya dosen, Ustaz. Panjenengan? Dosen, saya jualan. Berarti jenengan bisa nggak melihat mana gaji jenengan, mana gajinya suami? Campur, Ustaz. Lah niki yang perlu ditertibkan. Campur. Jadi kalau namanya Ibu cari uang berdua, itu kalau jenengan jualan sate, jenengan yang nyunduin, suami yang ngibasin. Berdua ini kok. Hasilnya berdua. Terus ya, kalau ini ada lagi tuh, orang bilang, kami kan nyari tukang buku bangunan itu berdua, Pak Ustaz. Saya tanya, modalnya punya siapa? Katanya modalnya punya suami. Lah, kalau berdua, modal itu punya orang dua. Gitu. Yang jaga gantian itu berdua. Itu harus detailkan, Bu. Itulah yang menjadi permasalahan percekcokan karena nggak detail. Oke, gitu ya. Nanti kalau mau dibahas khusus nih, pembahasan khusus. Paling aman yang ibu rumah tangga itu, nunut sama suami, gitu. Sami-sami. Sing repot memang sama-sama punya duit ya. Baik, mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga menjadi ilmu manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih banyak juga